Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya. Jumpa lagi bersama Ibu Ayu pada mata pelajaran fikih. Hari ini kita akan belajar tentang sholat fardu, yaitu bagian hal-hal yang membatalkan sholat fardu. Hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat akan batal apabila melakukan salah satu perbuatan yang membatalkannya. Jika sholatnya batal, maka kita harus mengulangi kembali sholatnya. Nah, berikut adalah hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengubah niat. Jadi, apabila kita melaksanakan sholat, harus satu niat, tidak boleh diubah-ubah. Misalkan, kalau sholat maghrib, ya harus niat sholat maghrib. Tidak boleh ketika kita melaksanakan sholat maghrib, di tengah-tengah kita ubah niatnya menjadi sholat subuh atau sholat isya. Nah, tidak boleh sayang, itu dapat membatalkan sholat kita. Yang kedua, terkena najis. Sebelum kita melaksanakan sholat, alangkah baiknya kita harus bisa memperhatikan terlebih dahulu apakah tempat sholat kita, sejadah kita, pakaian kita, serta badan kita benar-benar bersih dari najis atau belum. Karena kalau kita salah satu atau tempat sejadah, pakaian terkena najis, maka akan membatalkan sholat kita. Jadi harus bisa memastikan apakah tempat sholat kita benar-benar bersih atau belum ya sayang. Yang ketiga, berhadas kecil atau besar. Hadas kecil contohnya kentut. Kemudian hadas besar contohnya head. Jadi ketika kita sholat kemudian kentut, berarti sholat yang kita lakukan batal. Kita harus melakukan wudhu kembali dan mengulang sholatnya. Yang keempat, terbuka aurat. Ketika kita melaksanakan sholat, harus memakai pakaian yang rapih. Tidak boleh memakai celana pendek atau celananya robek-robek. Nah, tidak boleh sayang. Maka kalau misalkan laki-laki harus memakai sarung, baju koko, kemudian kopiah, supaya tidak terbuka aurat. Kemudian kalau untuk perempuan harus memakai mukena supaya tertutup auratnya. Yang kelima, berkata-kata dengan sengaja. Apabila kita melaksanakan sholat sambil ngobrol, bercanda, tertawa, maka sholat yang kita lakukan tidak khusyuk. Otomatis sholatnya batal sayang. Harus diulang kembali sholatnya. Yang keenam, bergerak yang bukan gerakan sholat lebih dari 3 kali dalam satu rukun. Misalnya ketika kita sholat loncat-loncat, memukul, atau garuk-garuk. Nah, itu batal sholatnya sayang. Karena loncat-loncat, memukul, atau garuk-garuk tidak ada di dalam rukun sholat. Yang ketujuh,
makan dan minum dengan sengaja ketika sholat. Apabila kita makan dan minum ketika sholat, berarti kita tidak membaca bacaan dengan benar. Justru kita lebih fokus pada makanan dan minuman yang kita makan. Jadi ketika sholat tidak boleh sambil makan dan minum ya sayang. Yang kedelapan, mendahului gerakan imam bagi makmum yang sholat berjamaah. Jadi ketika sholat tidak boleh mendahului gerakan imam. Kita harus menunggu imam. Kalau misalkan imamnya ruku, barulah kita ruku. Kalau misalkan imamnya sujud, baru kita mengikuti sujud. Pokoknya tidak boleh mendahului gerakan imam ya sayang. Yang kesembilan, murtad, yaitu keluar dari Islam. Kalau murtad otomatis membatalkan sholat karena tidak sah sayang. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga dapat dipahami dengan baik ya sayang. Untuk latihannya, kalian mengerjakan latihan soal bagian 3 pada buku paket halaman 22. Oke anak-anak, selamat mengerjakan dan tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.